Ternyata investasi ilegal masih menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia. Banyak orang yang tergiur janji keuntungan besar, tapi akhirnya tertipu. Investasi ilegal masih menjadi ancaman besar bagi masyarakat Indonesia. Banyak orang tergiur oleh janji keuntungan besar dalam waktu singkat, namun akhirnya tertipu dan mengalami kerugian besar. Penipuan investasi ini bisa berbentuk berbagai macam skema, seperti skema Ponzi, investasi bodong, dan masih banyak lainnya. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan penting dalam melindungi kita dari investasi bodong. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berperan penting dalam melindungi kita semua dari ancaman investasi bodong. Dengan berbagai langkah dan strategi, OJK berupaya menciptakan lingkungan investasi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Berikut ini adalah beberapa langkah yang telah dilakukan oleh OJK. Pertama, OJK mengedukasi masyarakat. Mereka mengadakan seminar dan workshop agar kita bisa mengenali investasi yang aman dan menghindari jebakan investasi bodong. Melalui kegiatan ini, OJK memberikan pengetahuan tentang cara-cara mengenali ciri-ciri investasi ilegal dan bagaimana memilih investasi yang legal dan aman. Langkah kedua adalah pemantauan digital. OJK secara aktif menyatukan internet untuk mencari dan menindak iklan-iklan investasi bodong di media sosial dan situs web. Dengan pemantauan yang ketat, OJK dapat segera mendeteksi dan menghentikan praktik-praktik ilegal sebelum mereka menyebarkan lebih luas dan menipu lebih banyak orang. Langkah ketiga, OJK menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh investasi ilegal. Jika Anda merasa tertipu atau mengalami kerugian, Anda dapat melapor ke OJK. Setelah menerima laporan, OJK akan menindaklanjutinya dengan investigasi dan, jika diperlukan, tindakan hukum terhadap pelaku investasi bodong. Ini adalah bagian penting dari perlindungan konsumen yang dilakukan oleh OJK. Langkah keempat adalah kerjasama dengan instansi lain seperti kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya. Kerjasama ini penting untuk menangkap dan membawa pelaku investasi ilegal ke pengadilan. Dengan sinergi yang kuat antar instansi, penanganan kasus investasi ilegal bisa lebih efektif dan menyeluruh. OJK terus berupaya melindungi kita dari investasi bodong. Pastikan setiap investasi yang kita pilih adalah legal dan aman. OJK terus berupaya melindungi kita dari jebakan investasi bodong. Pastikan setiap investasi yang kita pilih adalah legal dan aman. Selalu periksa legalitas perusahaan dan konsultasikan dengan OJK atau lembaga keuangan terpercaya sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Ingat, jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu adalah penipuan. Jika Anda menemukan indikasi investasi ilegal, jangan ragu untuk menghubungi OJK di hotline 157 atau kunjungi situs web resmi kami di www.pom.go.id. Bersama kita melawan bisa investasi ilegal dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terpercaya. Alasan mengapa kasus ini diambil dan studi kasus relevan. Kasus ini diambil karena investasi ilegal merupakan masalah serius yang sering terjadi di Indonesia, merugikan ribuan masyarakat dan miliaran rupiah. Salah satu contoh terkenal adalah kasus First Travel, di mana ribuan calon jemaah umrah tertipu dengan janji perjalanan
Contoh lainnya adalah Pandawa Group yang menjanjikan keuntungan tinggi melalui skema Ponzi. Namun akhirnya banyak orang kehilangan uang mereka ketika skema ini runtuh. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran OJK dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik investasi ilegal. Edukasi, pemantauan digital, penanganan pengaduan, dan kerjasama dengan instansi lain adalah langkah-langkah konkret yang diambil oleh OJK untuk menciptakan ekosistem investasi yang aman dan dapat dipercaya. Mari kita semua lebih berhati-hati dan memastikan bahwa investasi yang kita pilih adalah legal dan aman. Bersama-sama kita bisa melawan investasi ilegal dan melindungi masa depan keuangan kita. Bagaimana perjalanan kasus ini? Kasus tersebut diketahui bermula saat pasangan suami istri Andika Surahman dan Anissa Hasibuan membuat usaha first travel. Keduanya kemudian mengiming-imingi calon korban dengan penawaran murah-murah, sekitar 10 juta rupiah. Hingga akhirnya terdapat ratusan ribu orang yang mendaftar. Begitu penyidik menemukan temuan keduanya menggunakan sistem Ponzi untuk menipu calon jemaah. Selain itu, uang milik jemaah juga diselewengkan untuk bisnis membuka restoran di London. Bisnis fashion, ikut New York Fashion Week, gaya hidup glamor, dan membeli aset kelas premium. Pertama Travel tercatat berhasil menghimpun hampir 2 triliun rupiah uang jemaah dan mencuci sebagian uang itu. Aksi keduanya kemudian terbongkar dan masuk ke konferensi. Pemilik First Travel Andika dijatuhi hukuman vonis 20 tahun penjara, sedangkan istrinya divonis 18 tahun penjara karena melakukan penipuan dan pencucian uang menggunakan uang para jemaah. Kesimpulan dari kasus First Travel ini adalah First Travel melakukan penipuan dan penggelapan terhadap puluhan ribu calon jemaah umrah dengan menjanjikan perjalanan umrah murah namun tidak pernah diberangkatkan. Uang yang diterima dari calon jemaah digunakan untuk bisnis-bisnis lain seperti membuka restoran di London, bisnis fashion, dan gaya hidup glamor. Kerugian besar kasus ini menelan korban sebanyak 63.310 calon jemaah dan kerugian mencapai 905 miliar rupiah. Kerugian ini meliputi uang yang sudah dibayarkan oleh calon jemaah namun tidak diberangkatkan ke Tanah Suci. Setelah Mahkamah Agung memutuskan negara dapat merampas aset First Travel, terdapat polemik karena korban menuntut agar aset tersebut dikembalikan kepada mereka sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan kepastian hukum bagi para korban dalam hukuman tersebut. Perlindungan korban kasus ini menyoroti pentingnya perlindungan korban dalam hukum pidana. Prinsip keadilan restoratif yang mendahulukan kepentingan korban perlu diterapkan untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh ganti rugi yang adil. Kasus First Travel menunjukkan betapa seriusnya dampak penipuan dan penggelapan dalam investasi ilegal, serta pentingnya peran OJK dan lembaga hukum lain dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik semacam ini. Kasus First Travel menunjukkan beberapa pelajaran yang dapat diambil untuk mencegah penipuan dan penggelapan dalam investasi ilegal. Waspadalah terhadap penawaran yang terlalu murah. Jangan mudah tergiur dengan penawaran-penawaran yang terlalu murah. Penawaran harga yang sangat murah seringkali menandakan bahwa bisnis tersebut tidak sehat atau tidak dapat mempertahankan kualitas pelayanannya. Perhatikan kualitas pelayanan. Penawaran harga murah sering
kali berarti bahwa fasilitas dan pelayanan yang diberikan juga akan kurang baik. Biaya yang rendah dapat menurunkan kualitas layanan. Sehingga penting untuk mempertimbangkan kualitas sebelum memutuskan untuk berinvestasi, melihat keberadaan dan kualitas aset dalam kasus first travel. Uang yang diterima dari jemaah digunakan untuk membeli aset mewah dan bisnis-bisnis lain yang tidak berhubungan dengan perjalanan umrah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut tidak menggunakan dana dengan benar dan dapat menimbulkan kerugian bagi para jemaah. Memperhatikan keberadaan dan kualitas manajemen. Keberadaan dan kualitas manajemen perusahaan juga penting untuk diperhatikan. Dalam kasus first travel, manajemen perusahaan menunjukkan kehidupan mewah yang tidak sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan. Hal ini menunjukkan adanya tindakan yang tidak jujur dan dapat menimbulkan kerugian bagi para jemaah. Perhatikan regulasi dan pengawasan. Kasus first travel menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa perjalanan umroh atau investasi aman dan terpercaya. Perlindungan korban. Kasus ini menunjukkan bahwa korban penipuan dan penggelapan perlu dilindungi dengan baik. Prinsip keadilan restoratif yang mendahulukan kepentingan korban perlu diterapkan untuk memastikan bahwa korban dapat memperoleh ganti rugi yang adil. Pengawasan dan pemantauan digital. OJK dan lembaga lain perlu terus-menerus melakukan pemantauan digital dan edukasi untuk mencegah praktik-praktik ilegal dalam investasi dengan mengambil pelajaran dari kasus first travel. Masyarakat dapat lebih berhati-hati dan memastikan bahwa investasi yang mereka pilih adalah legal dan aman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga